bumi. Ya, jadi kita ulang lagi ya, pukul meja kalau kira-kira mejanya bisa buat seru-seruan gitu ya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Santuri tentuan prioritas. Terima kasih. Minggu lalu ya saya dihubungi Bro Marco gitu. Pak hadir dong di Santuri prioritas, kita mau ada meeting strategis, meeting gitu. Jujur aja hari Selasa itu meetingnya kantor Santuri dan dia terima gitu. Jadi saya nggak pakai mikir ya mau ini udah gampang saya atur gitu kan. Langsung saya satu gitu ya, karena Bro Marco Bro Marco itu kalau saya kantor juga langsung nggak usah mikir gitu. Ya, jadi sama, saya merasa dapat kehormatan gitu, jadi langsung saja saya okekan kantor. Kebetulan kita bikin acara sama hari Kamis. Wah, tapi saya merasa ini nih kalau Valentino Rossi ini udah kencang duluan ke rumah gue ya. Udah duluan karena hari ini Selasa udah dibikin dulu di sini ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya merasa dapat kehormatan karena apa? Kita kalau meeting di pusat itu selalu ditampilkan kan, ada yang namanya ranking, kemudian kebutuhan yang dicari propertinya kemana. Nah di situ kelihatan sebetulnya kita itu dicari kalau di poin 1, poin 2 gitu. Jadi kalau kami mungkin menempati paling tidak peringkat atas di 3 besar gitu, itu sebetulnya wajar gitu ya. Karena apa? Karena kebutuhan orang di situ butuhnya langsung gitu ya. Tapi saya lihat di situ Jakarta Timur ini nomor 6, ya nomor 6 tapi prioritas bisa menempati posisi teratas di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi hebat gitu. Kalau orang nyari kemudian gampang, kemudian ini sih agak bisa dimengerti gitu ya. Tapi ini loh ranking 6 dicari orang, tapi prestasinya prioritas bisa di posisi atas dari Senturi Tentuan Indonesia gitu. Jadi tepuk tangan dong buat. Kemudian saya juga tadi ada Bang Niaga yang sangat support ke kita. Buat saya kalau tadi dibilang kan bagaimana Bang Niaga dekat di hati gitu ya. Terus dijabarkan support-supportnya buat kita semua ya. Tapi sebetulnya kalau kami mungkin teman-teman juga itu udah cinta mati untuk sama Bang Niaga. Jadi kalau cinta mati kira-kira apakah lebih lagi itu ibu ada kabar lagi nih udah cinta mati bukan cuma dekat di hati gitu. Gitu ya Bu, ibu mantul-mantul. Jadi ditunggu aja teman-teman kejutan-kejutannya dari Bang Niaga. Oke, saya mengawali meeting ini saya akan menampilkan semacam kata-kata mulyana lah gitu ya. Menurut saya ini dari Prima Group, tapi saya yakin teman-teman tidak melihat labelnya, tapi mungkin dari makna dan maksudnya ya. Mungkin bisa ditampilkan yang Kenapa itu? nah, baik kita baca ya. Hidup itu tidak boleh sederhana. Hidup itu harus hebat, kuat, luas, dan bermanfaat. Yang sederhana itu adalah sikapnya. Yang mengawali sharing ya, saya bilang ini sharing pada teman-teman. Itu saya mungkin harus sampaikan dulu ini. Jadi kalau kita ya artinya jangan sampai hidup kita ini menjadi hidup yang apa adanya gitu, yang mengalir seperti air gitu ya. Kemarin kita ada semacam bantuan dengan marketing, kita panggil satu-satu gitu. Ada yang bilang bahwa saya itu mengalir seperti air gitu. Jadi kalau mengalir seperti air aja kemudian dia itu bisa takut atau mengikuti kemana orang pergi, kemana air mengalir gitu. Kita nggak boleh begitu. Kita harus tanamkan mengenai hidup itu kita harus hebat ya. Jangan cuma sekedar hidup ya. Hidup itu harus hebat, harus kuat, harus bermanfaat. Yang sederhana sifatnya. Jadi kita ini harus sifatnya sederhana, tapi hidup kita harus hebat. Harus ada tujuannya. Ya. Saya ambil dari buku 7 Habits ya. Kebetulan saya ada marketing baru namanya Melika. Beliau
dari HRD di Sumitomo. Ya, jadi 7 Habits itu sebetulnya singkatnya adalah tentukan dulu arah dan tujuanmu itu, kemudian dia tarik ke depan, ya, untuk kita lakukan step by step-nya. Jadi tentukan dulu arah dan tujuanmu. Arahnya apa tahun 2022? Ya, saya ketemu dengan kemarin dari Bank Niaga, bilangnya begini. Tahun ini Bank Niaga itu realisasi KPR-nya 2 triliun. Kemudian targetnya 2022 adalah 2,5 triliun. Kok sama gitu ya? Jadi aku telepon Pak Margo juga, Pak Margo pengen grow seperti apa sih gitu? Pak Margo pengen grow-nya 25%, ya. Jadi menurut saya kita harus tanamkan dulu. Mungkin nanti marketing kepada satu marketing dan lain beda-beda. Ada yang saya harus grow 50% Pak gitu. Kenapa? Ya, nanti saya akan tampilkan juga contoh nyata di angka 2 ya. Angka 2 itu alhamdulillah dalam waktu 3 tahun itu melahirkan 3 master. Ya, masternya master bronze. Tapi secara angka ada satu yang udah master silver. Cuma aturan di dalam seluruh Indonesia itu ada yang namanya psikologi marketing itu harus punya experience dan kematangan. Makanya harus pakai master silver. Angkanya di satu sudah master silver sebetulnya. Ya. Yang 2 lain master bronze. Ada satu yang mau menjadi master bronze 3 tahun, ya. Jadi ada yang satu udah lebih dari target, yang satu sesuai target, ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman itu sama gitu. Artinya kalau dari yang kedua bisa, kenapa prioritas yang bisa? Pasti bisa. Ya, di sini banyak teman-teman yang senior, jadi harus ada yang mencanangkan dulu nih. Kita harus sepakat mencanangkan dulu di 2022 seperti apa, harus kita canangkan dulu, ya. Baru kita tarik background ke bawah gitu, ya. Saya selalu menyampaikan di dalam seri saya itu bahwa kita ini jangan melulu hanya sekian gitu, tanpa dasarnya gitu. Saya ada dasarnya. Dasarnya adalah yang pertama, ya, sesuai dengan sharing dengan seluruh Indonesia di Bali kemarin. Itu adalah bahwa kemungkinan tahun 2002 itu akan growth, ya, terutama semester 1. Jadi kita sih lupakan dalam tahunan semester 1 kita harus growth paling tidak setinggi-tingginya minimal 25%. Kenapa demikian? Karena di dalam grafik-grafik yang nanti juga belum akan sampaikan kepada teman-teman semua di acara yang habis makan siang, itu ada yang namanya tren penjualan, ya. Kemudian berapa sih kenaikan dari landed, berapa kenaikan dari yang ruko atau apartemen. Kita jadi punya knowledge gitu, punya knowledge pengetahuan mengenai tahun 2022 seperti apa proyeksinya, ya. Di situ juga Pak Ali Trangharja dari Indonesia Property Watch juga menyatakan bahwa ini growth-nya akan tinggi, hanya hati-hati di dalam beberapa koin. Mungkin misalnya kemungkinan suku bunga di akhir tahun akan sedikit diredam gitu misalnya, ya. Kemudian ada lagi bahwa tahun 2022 ada tax amnesty. Memang tax amnesty ada pengaruhnya, tapi pengalaman yang lampau tidak terlalu tinggi gitu. Tapi ada lagi hal-hal yang lain yang bisa menunjang itu, ya. Suku bunga yang sekarang ini, saya 20 tahun di properti itu merasa this is the best time, paling kecil suku bunga KPR-nya. Jadi menurut saya adalah ini yang terbaik gitu. Biasanya apa? Biasanya yang berpengaruh itu ekonomi growth, ya, pertumbuhan ekonomi. Ya, lihat waktu kita 7% pertumbuhan properti adalah paling tinggi. Kemudian ada inflasi relatif terkendali. Kemudian adalah suku bunga. Jadi sebetulnya sekarang saat yang tepat gitu. This is the best untuk membeli properti. Karena apa? Suku bunganya bagus. Kemudian harganya belum naik, ya. Tapi primer saya harus waspada, ya. Primer itu bangunan sekarang naik, ya. Sehingga artinya apa? Primer itu akan mungkin akan dia hati-hati. Tapi secondary itu, ya, secondary teman-teman harus waspada sebanyak mungkin. Pada saat ekonomi tidak terlalu bagus, sebetulnya secondary peluangnya tinggi. Biasanya disparitas, ya, primernya segini, secondary-nya segini. Jadi itulah saatnya. Nanti kalau ekonomi bagusnya akan naik.
mendekati primernya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Sehingga tidak ada kata lain sekarang adalah teman-teman manfaatkan semester 1. Jadi kalau mau growth 25% rata-rata, kemudian teman-teman ada yang baru itu growth-nya lebih tinggi. Nanti saya tampilkan data dari Ibu Widya, kemudian Ibu Debbie. Ibu Debbie itu ya, kalau kita kan berangkat dari namanya Growth Planner. Growth Planner itu sebetulnya 30 listrik per bulan, Seven Planner 15 listrik per bulan. Bu Debbie itu sama, jadi listing dia itu tinggi, sellingnya dia tinggi. Jadi itu terbukti bahwa kalau teman-teman ini adalah rajin listing, pasti akan dapat selling yang banyak gitu. Itu harus diyakini gitu. Ya, kita banyak pengalaman ditipu di sana itu juga saya sering gitu ya. Terus ditipu itu karena apa? Kita mengikuti alur yang enggak ini. Kita harus berangkatnya satu dari listing. Kita punya amanah, saya bilang listing itu amanah untuk dapat memasarkan itu agar terjual dengan harga yang bagus ya. Oke, jadi kurang lebih tadi harus kita canangkan dulu mengenai 2002 berapa persen, kemudian teman-teman harus di breakdown. Jadi ini nanti kan ada goal setting dari Pak Pargo ya, tapi sedikit mungkin saya sampaikan goal setting yang biasa kita pakai. Mungkin seluruh Indonesia juga ada pakem goal setting dan sebagainya, cuman kemarin saya udah di-share sama khususan, saya paling takut sama khususan karena khususan Pujiastuti ini kalau aku ada kesalahan takut ditembakkan sama khususan ya. Enggak ya Bu ya. Oke, mungkin kita coba yang ini Mbak, yang menuju goal setting itu Mbak. Ya, kalau saya pakainya ini gitu. Nanti ada tentunya Purmanto juga ada sendiri yang dirangkul dari kiri kanan, tapi paling tidak ini saya sedikit menyampaikan. Gatot. Ya. Baik, kita sama nih ya. Ya. Ini kan di depan nggak kelihatan nih. Ya terus Oke. kan. Sebentar, saya share di grup prioritas. Bapak itu sambil baca lihat juga ya. Ini momen nih, sebentar. Bisa teman-teman. Dibuka di grup ya. Jadi sama-sama dibuka. Ntar Pak Gatot Jabari. Siap. Menurut saya sih bagus banget ya. Jadi Pak Gatot kasih ini nih, kasih daging gitu. Ya, monggo Pak Gatot. Ya, jadi harus ada angka dulu nih. Teman-teman harus punya dream ya. Nanti kita di dalam sharing ini ada dream yang kenapa sih harus punya itu? Ya, tadi jangan lupa Seven Habits itu mengajarkan kita bagaimana apakah tujuanmu di tahun 2022, kemudian tarik ke aktivitas kita mulai dari sekarang. Kita harus tulis di situ berapa kita pengen penghasilan kita. Mungkin teman-teman kalau orang pegawai dan sebagainya itu kan ada yang namanya misalnya jadi manajer lulusan S1 misalnya, berapa sih dia dapat gitu. Misalnya dia dapat 20 juta. Nah, kalau manajer 20 juta misalnya, itu kan dia gaji tetap. Kalau kita seperti sekarang itu kan entrepreneur. Entrepreneur itu uncertainty lebih tinggi, jadi kita harus lebih tinggi daripada sekelas kita yang jadi pekerja tetap. Jadi kalau dia 20 juta, kita harus canangkan 50 juta ya. Jadi rata-rata bisa dapat itu. Andai kata kita punya dream yang seperti itu. Canangkan dulu per tahun. Kemudian nomor 2 ini sebetulnya dari rata-rata daerah sini gitu. Berapa sih transaksinya gitu. Saya ambil contoh misalnya ini sebetulnya sekian tahun lampau ya, ditaruh itu 1 juta gitu. Nah kita anggap 1 miliar. Kemudian kalau kita fee 3% kan paling tidak misalnya dapat 30 juta. Oke. Kalau udah dapat 20 juta saya ambil misalnya isinya 12 juta. Berarti kalau tadi misalnya kita ambil 50 juta misalnya, atau yang gampang 48 juta gitu. Kemudian kita di sini 12 juta per unit rata-rata. Berarti kita harus jual berapa unit sih? Berarti kan 48 dibagi 12 juta. Artinya kita tiap bulan itu harus selling 4 unit ya. 4 unit dari jualan rumah karena rata-rata 1M dengan 3% misalnya. Setelah itu dapat 4 unit. Nah, kita kan ada pengalaman atau ini kalau yang baru ambil aja patokan gitu ya. Misalnya ada 5 listing 1 sold.
berarti kan 5:1. Kalau 5:1 tadi 4 unit gitu, berarti kita sebulan harus berapa? Harus 4 kali 5, berarti 20 unit listing per bulan. Kalau per minggu berarti tinggal 20 bagi 4, tinggal 5 unit listing per minggu, ya. Kalau sudah tahu listingnya kita harus per minggu 4 unit, nah kadang-kala kita ini kan biasanya misalnya ada yang marketing baru, kemudian dia telepon sekali belum bisa Pak, gitu. Terus telepon 2 kali, oh ya dia mulai kayaknya simpati sama saya. Habis itu yang ketiga, Pak besok ketemu ya Pak, misalnya begitu ya. Dia ternyata mau, ya. Habis itu pertemuan misalnya. Nah itu kan berarti 1 kali listing harus 4 kali telepon atau 5 kali telepon atau kegiatan kan gitu ya. Berarti di dalam mingguan itu kita harus atur dengan waktu kita, ya. Senin harus ngapain, Selasa apa, kurang lebih untuk mewujudkan tadi bagaimana bisa listing 4-5 unit itu paling minimum kan gitu, ya. Di bawahnya nggak ada tarik atas, ya. Jadi kurang lebih kan harus kita atur di dalam 1 minggu itu aktivitasnya apa gitu, ya. Jadi artinya namanya transaksi, namanya teman-teman closing itu tidak begitu aja ujuk-ujuk tiba-tiba ada orang mau ini gitu kan, pasti melalui aktivitas atau marketing plan, ya, marketing program yang dilaksanakan. Contoh tadi dasar bisnis kita adalah listing, jangan lupa itu dasarnya bisnis kita listing, ya. Saya pernah waktu itu 10 tahun lalu lah, nggak sampai 5 tahun lalu, ada salah satu adik petinggi gitu ya, petinggi kita itu bikin agen properti. Begitu kita diundang itu, foto-fotonya banyak banget gitu. Tapi saya lihat tuh bukan kayaknya foto-foto yang kita punya, kita juga banyak di situ gitu. Saya udah bilang ini pasti nggak lama, 1 tahun pasti dia udah tutup. Ya, jadi ceritanya yang ditampilkan itu adalah dia modalnya dari yang namanya auto broking, kita punya buyer gitu. Jangan lupa buyer itu milik pasar loh. Dia bisa iklan, bisa dikelola oleh sekian marketing gitu. Kalau udah begitu kan servisnya paling bagus mana ya? Tentunya dia ambil dari yang broking dengan punya listing gitu kan. Nah, dasarnya udah salah. Saya bilang setahun pasti umurnya nggak akan lama. Jadi terbukti betul. Dia umurnya nggak sampai setahun, habis itu udah nggak ada namanya lagi. Ya, karena dia meletakkan dasar yang salah untuk agen properti ini. Jadi teman-teman tentunya harus lanjutkan. Oh saya ini jasanya listing dulu, baru kemudian melakukan aktivitas itu. Buat marketing yang baru atau lama, menurut saya kalau mau tutup fakta ya, saya harus ngapain ini Senin, Selasa, Rabu. Menurut saya masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing. Buat aja jadwal 1 minggu. Canangkan mungkin kalau di kantor ada meja atau apa, atau kita punya ini, tulis di situ, tampilkan di situ, sehingga pada saat kita ngantor atau pada saat kita beraktivitas itu udah tinggal sambil aja di situ. Mungkin contohnya aja saya itu